Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Prodi Akuntansi. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tugas aspek hukum dalam bisnis bab 10 tentang perlindungan konsumen. Di sini saya akan bantu jelaskan bentuk PowerPoint. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang pengertian hukum konsumen versus hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas yang mengatur hubungan antara pihak berkaitan dengan barang atau jasa. Sedangkan hukum perlindungan konsumen itu lebih spesifik untuk melindungi konsumen karena posisinya tuh dianggap lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Nah, definisi UPK Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen. Haknya konsumen pasal 4 UPK meliputi hak atas keamanan atau keselamatan, hak memilih, hak atas informasi yang jujur, hak didengar pendapatnya, hak advokasi, hak pembinaan, hak diperlakukan non-diskriminatif, dan hak ganti rugi. Sedangkan kewajibannya pasal 5 UUPK yang pertama itu ada membaca petunjuk atau informasi, yang kedua itu beritikat baik dalam transaksi, yang ketiga itu ada membayar sesuai nilai tukar, yang keempat ada mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang asas perlindungan konsumen. Terdapat 5 asas utama dalam perlindungan konsumen. Yang pertama itu ada asas manfaat. Harus bermanfaat bagi konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua itu ada asas keadilan. Jadi keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga itu ada asas keseimbangan penting antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Yang keempat itu ada asas kenyamanan, asas keamanan dan keselamatan. Itu yang berartikan jaminan produk tidak membahayakan. Dan yang terakhir itu ada asas kepastian hukum, ketaatan terhadap hukum oleh semua pihak. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pelaku usaha. Ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Haknya yang pertama itu menerima pembayaran, perlindungan hukum dari konsumen beritikat buruk, dan pembelaan diri. Yang kedua itu ada kewajibannya. Yang pertama itu ada beritikat baik, memberikan informasi yang jujur, menjamin mutu barang, memberi garansi, dan memberi ganti rugi jika barang tidak sesuai. Larangan bagi pelaku usaha. Pasal 8/17. Pelaku usaha dilarang memproduksikan atau memperdagangkan barangnya yang tidak sesuai standar SNI, berat bersih, ukuran, dan takaran. Yang kedua, tidak sesuai dengan label atau iklan yang dijanjikan. Yang ketiga itu kadaluarsa atau rusak atau cacat tanpa diinformasikan. Yang keempat, tidak mencantumkan label halal jika diklaim halal, tidak menggunakan instruksi bahasa Indonesia, dan yang terakhir larangan pemasaran. Dilarang mengiklankan harga yang menyesatkan, bait and switch, menawarkan harga khusus tapi menolak menjual, menjanjikan hadiah palsu, atau menggunakan cara pemaksaan fiksi atau fikis. Jadi gini contohnya. Ada satu toko menjual TV LED seharga 1.999.000. Persediaannya terbatas, dia bilang seperti itu. Dengan TV 40 inch. Nah, itu kita lihat-lihat itu kan berbeda banget dengan toko-toko yang lain ya. Jadi itu dia lebih murah kan. Nah, pas si pelanggannya itu datang, jadi si pegawainya tuh bilang bahwasannya stoknya sudah habis dan diiklankan baru saja tuh sudah habis. Jadi nggak sesuai. Intinya yang diiklankan sama yang datang di toko itu berbeda. Itu cuman biar menarik aja gitu. Itu nggak boleh ya guys. Nah, yang keempat itu ada yang
Selanjutnya ada klausula baku. Pasal 18, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku perjanjian standar sepihak yang merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab, menolak pengembalian barang atau uang, aturan yang sulit dibaca atau dimengerti. Klausula semacam ini dinyatakan batal demi hukum. Jadi contohnya kayak gini guys, tempat parkir nih, ada bacaan di karcisnya, segala kerusakan dan kehilangan barang di dalam kendaraan bukan tanggung jawab pengelolaan parkir. Padahal kita tuh udah bayar gitu di parkiran situ. Seharusnya itu pengelola parkir bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang dititipkan. Jadi tuh dia tuh cuma mau nerima uangnya aja tanpa dia kayak bertanggung jawab gitu lah. Nah, ada juga tanggung jawab, sanksi, dan penyelesaian sengketa. Pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi uang atau penggantian barang dalam waktu 7 hari. Pemberian ganti rugi tidak menghapus tuntutan pidana jika ada unsur kesalahan. Yang kedua itu ada sanksi. Dapat berupa sanksi administratif, ganti rugi, penarikan barang, hingga sanksi pidana. Dan yang ketiga itu ada penyelesaian sengketa. Dapat dilakukan melalui 2 jalur. Yang pertama pengadilan melalui lingkungan peradilan hukum umum. Yang kedua di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK atau mediasi sukarela. Jadi contohnya gini, memastikan label produk mencantumkan bahan-bahan, tanggal kadaluarsa, instruksi keamanan yang benar. Nah, itu juga melatih staf penjualan untuk memberikan penjelasan produk yang akurat. Pokoknya kita kalau jualan itu benar-benar yang jelas gitu, yang orang itu paham. Nah, ada juga aku di sini akan menjelaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa kita kenal dengan BPOM. BPOM berperan sebagai lembaga pemerintahan non-departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk mengawasi peredaran obat dan makanan guna melindungi keselamatan masyarakat dari produk berbahaya. Nah, wewenang BPOM ada preventif, pre-market, penilaian produk sebelum beredar, sertifikat dan registrasi. Ada represif, post-market, pengawasan produk di pasar, pengambilan sampel, uji laboratorium, penyidikan kasus, pelanggaran, hingga penarikan produk dari peredaran. Ada kode izin edar BPOM dan Dinas Kesehatan mengeluarkan kode untuk jenis produk pangan. Itu ada MD, MD itu makanan dalam negeri, produsen besar atau pabrik. Ada juga ML, makanan luar negeri, produk impor. Ada juga PIRT, pangan industri rumah tangga, dikeluarkan Dinas Kesehatan untuk usaha skala kecil atau menengah. Ada SP, surat penyuluhan untuk usaha menengah yang telah ikut penyuluhan. Segitu dulu hasil presentasi saya dan hasil PowerPoint saya. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.